Bab 16, Keras Kepala. Keesokan paginya, Su Chen sekali lagi berjalan ke ruang batu dekat sungai. Kali ini, si Kai Huang tidak main-main dengan monster raksasa. Dia duduk di area kosong di kamarnya, menggambar garis-garis aneh dan dalam di tanah. Mereka membentuk prasasti energi asal yang penuh dengan misteri yang mendalam. Sekilas, Su Chen tidak merasakan apa-apa. Dia dengan hati-hati memeriksa prasasti energi asal dan semakin dia melakukannya, semakin menarik jadinya. Jumlah misteri yang dikandungnya terus meningkat. Dia perlahan-lahan tenggelam ke dalamnya, menjadi tidak dapat mengekstraksi dirinya sendiri. Dia akhirnya menyadari ada yang tidak beres, jadi dia menamparkan dirinya sendiri dengan kejam, mengeluarkan dirinya dari ilusi. Su Chen tahu prasasti itu terlalu dalam baginya. Itu bukan sesuatu yang bisa dia mengerti sekarang, jadi dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Si Kai Huang mengeluarkan seruan terkejut. Jelas, dia tidak mengharapkan Su Chen untuk sadar kembali dengan sendirinya. "Kamu bocah, kenapa kamu datang ke sini lagi?" Su Chen tidak mengatakan apa-apa, sosoknya melintas seperti kilat ke arah pohon di dekatnya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil segenggam daun, lalu membuangnya. Mereka terbang di udara seperti anak panah, melubangi banyak lubang di pohon yang jauh. The Flying Flower Hands dan Snaking Mist Steps keduanya adalah keterampilan asal garis keturunan klan Gu dari negara Longqi. Saat Su Chen berbicara, dia mengambil segenggam daun lagi dan menginjak pohon itu. Dia mengambil beberapa langkah di udara, seolah berjalan di atas awan. Secara bersamaan, dedaunan di tangannya tertembak. Suara mendesing kali ini, daun menembus pohon seluruhnya, meninggalkan lubang yang jauh lebih besar. Su Chen perlahan melayang turun dari udara. Langkahnya tidak tergesa-gesa, itu juga tangan bunga terbang dan langkah kabut berliku. Itu adalah batas absolut yang dapat dicapai seseorang dengan garis keturunan campuran. Si Kai Huang akhirnya mulai mengungkapkan sedikit ketertarikan. Su Chen dengan tenang mengeluarkan botol obat dari cincin asalnya. Ini adalah obat zat asal untuk garis darah ular melonjak. Saya mengekstraknya dari Frigid Water Herb dan memurnikannya 2 kali. Setelah menggunakannya, saya bisa menembus batas non-garis keturunan. Selain itu, dalam setengah tahun terakhir, penelitian saya tentang Soaring Serpent Bloodline dan perubahan origin energi juga memiliki beberapa terobosan. Jadi, sosok Su Chen bergeser lagi. Kali ini, dia mundur. Dia mundur ke permukaan danau, berjalan di atasnya tanpa membuat kakinya basah. Sebelumnya, Su Chen hanya bisa mengambil beberapa langkah di udara asalkan kecepatannya cukup cepat. Tapi sekarang dia berjalan mundur di atas air dengan sangat tenang. Keahliannya dalam langkah kabut berliku terlihat jelas. Dia telah membuat banyak kemajuan. Setelah lebih meningkatkan obat zat asal ular melonjak dan penelitian selama hampir 1 tahun, Su Chen akhirnya memahami perubahan energi asal dalam garis keturunan. Dengan demikian, dia dapat menirunya pada dirinya sendiri. Kemampuannya berjalan di atas air merupakan hasil logis dari perbaikan ini. Sebenarnya, ini sudah melampaui level yang bisa dicapai oleh seseorang dengan garis keturunan campuran. Hasilnya tidak bisa dipercaya. Sebagian besar lainnya hanya dapat meningkatkan kecepatan mereka. Mereka tidak bisa membuat diri mereka seringan bulu. Ini adalah pertama kalinya Su Chen menampilkan Soaring Serpent mengubah origin energi di depan siapapun. Namun, dia tidak menggunakannya dalam pertempuran, melainkan untuk pamer. Su Chen menatap si Kai Huang dengan percaya diri saat dia mengapung di atas air. "Saya telah berhasil menembus batasan garis keturunan ini." Ini adalah taktik Su Chen. Dia akan menampilkan keunggulannya sendiri untuk menggerakkan pihak lain. Namun, si Kai Huang hanya mengangkat alisnya sedikit. Dia menatap Su Chen dengan matanya yang berlumpur. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Berhenti bergerak." "Apa?" Su Chen menatapnya dengan tatapan kosong. "Berdiri di sana dan berhenti bergerak," ulang si Kai Huang. Su Chen bingung, tetapi melakukan apa yang diperintahkan dan terhenti di atas air. Tubuhnya perlahan mulai tenggelam. Seolah-olah dia berdiri di rawa. Pertama kakinya tenggelam ke dalam air, diikuti oleh lututnya, pahanya. Su Chen menjadi bingung. Dia ingin menstabilkan dirinya sendiri, tetapi tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia tidak dapat mencegah dirinya tenggelam. Dia tenggelam lebih dalam dan lebih dalam ke danau, bahkan kepalanya sebagian besar berada di bawah air sekarang. Si Kai Huang menggelengkan kepalanya. "Kamu belum cukup sampai di sana." Dia menundukkan kepalanya, lalu melanjutkan menganalisis prasasti di bawahnya. Kegagalan lain, 2 hari kemudian, Su Chen kembali. Kali ini, dia tidak mencoba untuk pamer. Meskipun dia masih memiliki beberapa trik kecil di lengan bajunya, tidak ada gunanya mengungkapkannya kepada si Kai Huang.
Lagi pula, si Kai Huang tampaknya tidak terlalu peduli apakah seorang siswa berprestasi atau tidak. Su Chen tahu dia telah melakukan kesalahan. Si Kai Huang bukanlah instruktur pribadi yang peduli dengan status atau reputasi. Jika dia melakukannya, dia pasti sudah menerima seorang siswa, menampilkan kekuatannya sendiri pada si Kai Huang tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak akan bisa menarik perhatian si Kai Huang. Dengan mengingat hal itu, dia mulai mencoba taktik yang berbeda. Hal pertama yang dia lakukan adalah membersihkan kamar si Kai Huang. Ketika lelaki tua itu meninggalkan tempatnya, Su Chen menyelinap masuk dan pergi membersihkannya. Si Kai Huang sudah lama hidup sendiri, dan kamarnya sangat kotor. Su Chen merapikan tempat itu, tidak ada setitik pun debu yang tersisa. Setelah itu, dia menyiapkan pesta yang luar biasa untuk si Kai Huang, dan kemudian menunggu dia kembali. Ketika si Kai Huang kembali dan melihat pemandangan ini, dia menggerakkan bibirnya. Dia menikmati pesta mewah, lalu pergi tidur, sama sekali mengabaikan Su Chen. Su Chen tidak putus asa, dia kembali keesokan harinya. Su Chen mengulangi proses ini selama 10 hari berikutnya, dan si Kai Huang menikmatinya. Ketika Su Chen datang pada hari ke-11, si Kai Huang menghela nafas. "Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu, nak. Seseorang mencoba taktik yang kamu coba sekarang 12 tahun lalu. Aku mengatakan kepadanya bahwa melakukan itu tidak ada gunanya, dan jika aku mengatakan tidak menerima murid manapun, maka aku tidak akan menerimanya. Dia tidak percaya padaku. Dia berpikir bahwa jika dia menjilatku sedikit, seolah-olah aku adalah seorang gadis kecil, hatiku akan berubah. Aku membiarkan dia melakukannya, namun aku tidak pernah memberinya lampu hijau bahkan sampai akhir tahun pertama. Tenggat waktu untuk memilih instruktur pribadi. Dia menyia-nyiakan waktunya, bahkan kehilangan statusnya sebagai bibit unggul institut." Tangisannya sangat tragis. Si Kai Huang terkikik. Wajah Su Chen menegang. Si Kai Huang melanjutkan, "Tentu saja, kamu dapat memilih untuk tidak mempercayaiku dan melanjutkan. Aku sangat menikmati layananmu, ayam panggang yang kamu buat untukku kemarin cukup enak. Aku akan sangat menghargai jika kamu lebih sering membuatnya untukku." Su Chen berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Karena senior telah membuat pendiriannya jelas, aku tidak perlu melanjutkan jalan ini. Aku akan mendengarkan saran senior kali ini." "Apakah itu benar? Kamu akan menyerah begitu saja? Sayang sekali. Mengapa tidak mencobanya sedikit lebih lama? Mungkin sikapku akan berubah besok." Su Chen menggelengkan kepalanya perlahan namun tegas. "Karena aku tahu ini hanya jalan buntu. Aku akan menyerah ketika aku harus menyerah." "Sayang sekali." Si Kai Huang memiringkan kepalanya ke belakang dan tertawa. "Aku akan sangat merindukan layananmu. Lagi pula, sudah lama sejak seseorang melakukan ini untukku." Su Chen berkata, "Tapi aku tidak akan menyerah untuk menjadi murid senior. Pergi dari sini, aku tidak seperti gunung kaisar binatang, menunggumu untuk terus mencoba dan menaklukkanku." Bab 17, Meliputi Surga. Sudah kubilang, lelaki tua terkutuk ini punya masalah mental, dia belum menerima satu murid pun. Apapun yang kamu lakukan, itu akan sia-sia saja. Wang Dousan mengunyah sepotong rumput sambil berbicara terus terang. Mereka duduk di ruang segi 8 di Hidden Dragon Institute. Su Chen duduk di salah satu kursi santai di ruangan itu, bersandar ke belakang dan menatap keluar jendela ke pemandangan di dekat danau. "Mungkin karena aku belum menemukan titik lemahnya. Pasti ada sesuatu yang bisa menggerakkan dia. Aku pikir dia tidak mau menerima seorang murid sejak awal. Apakah ada orang lain di seluruh Hidden Dragon Institute yang lebih tidak masuk akal? Tidak, katakan padaku. Bagaimana dia bisa menyebut dirinya instruktur pribadi terhebat jika dia tidak menerima murid? Jika Anda tidak menginginkan murid, jangan datang ke Institut Naga Tersembunyi sejak awal." "Ya, mengapa datang ke Hidden Dragon Institute jika kamu tidak ingin menjadi instruktur pribadi?" Su Chen bergumam. "Karena dia ada di sini, dia mungkin menginginkan seorang murid. Mungkin karena aku belum mencapai standarnya." "Belum mencapai standarnya? Jika seseorang yang berbakat seperti kamu tidak cukup baik, lalu siapa?" Wang Dousan bertanya dengan mencemooh. "Apakah dia harus menunggu sampai seorang jenius yang hanya muncul setiap 10.000 tahun muncul untuk menerima seorang murid?" Setelah mendengar kata-kata ini, Su Chen tidak bisa tidak berpikir keras. Dia mengejar mimpi yang sama yang tak terhitung jumlahnya dari ras cerdas yang telah dikejar selama puluhan ribu tahun. Dengan mengingat hal ini, mungkin tidak aneh jika standarnya menjadi seorang jenius yang belum pernah terlihat sebelumnya. "Masih ingin bercanda, ya?" Wang Dousan mendengus. Dia duduk di seberang Su Chen, rumput di mulutnya memantul dengan marah. "Aku tidak mengerti. Ada begitu banyak instruktur pribadi yang luar biasa di institut.
namun kamu hanya memperhatikan pria tua yang keras kepala dan gila ini. Apa yang kamu lihat dalam dirinya? Su Chen berpikir sejenak, lalu menjawab, aku punya dua alasan. Salah satunya karena aku menghormatinya. Aku menghormatinya bukan hanya karena dia satu-satunya orang yang sejauh ini memarahiku seperti aku seekor anjing namun memerintahkan kepatuhan dariku. Tetapi juga karena dia memiliki hati yang meliputi langit, untuk mengetahui bahwa itu adalah mustahil untuk dilakukan, namun terus melakukannya, sudah cukup untuk menimbulkan rasa hormat dan kekaguman. Wang Dousan mengangguk, oke. Meskipun itu membuatnya sedikit konyol, pepatah lama bahwa dunia ini didorong oleh orang bodoh, cukup tepat. Apa alasan kedua? Alasan kedua adalah aku ingin mengikuti jejaknya, mengejar mimpi yang sama yang dimiliki umat manusia selama puluhan ribu tahun. Dia satu-satunya yang berjuang untuk tujuan seperti itu di antara semua instruktur pribadi. Jadi siapa-siapa lagi yang cocok untukku jika bukan dia? Wang Dousan memukul dahinya. Ya ampun, kamu sama gilanya dengan dia, Su Chen. Apakah kamu masih belum menyadarinya? Dia menatap Su Chen dengan saksama, menggambar setiap kata dengan jelas. Itu tidak mungkin, kamu tidak bisa melakukannya. Mustahil, Su Chen menatap Wang Dousan. Wang Dousan dengan tegas mengangguk, puluhan ribu tahun telah berlalu. Berapa banyak individu berbakat dari ras-ras pandai yang mengejar impian ini, namun belum ada yang mencapainya. Atau bagaimana jika kita sudah berhasil, dan garis keturunan adalah cara terbaik dan paling optimal untuk mengendalikan energi asal? Mengapa mencari metode alternatif? Karena aku tidak memiliki garis keturunan, jawab Su Chen, dan aku tidak sendiri. Ada banyak sekali orang yang tidak memiliki garis keturunan. Wang Dousan membeku. Selain itu, garis keturunan tidak cukup kuat, tambah Su Chen. Musuh dari ras cerdas, pada akhirnya, adalah ras binatang, dan itu hanya akan menjadi mereka. Tapi kekuatan garis keturunan manusia cerdas berasal dari ras binatang. Bagaimana kita bisa mengandalkan kekuatan ras binatang untuk mengalahkan ras binatang itu sendiri? Misalnya, kamu, Wang Dousan, memiliki garis keturunan bangau salju. Bahkan jika Anda membangkitkan garis keturunanmu hingga potensi maksimumnya 50%, dapatkah kamu melampaui kekuatan kaisar bangau salju yang asli? Tidak, tidak pernah. Kamu tidak akan pernah melebihi kekuatan bangau salju. Garis keturunan ini memberimu kekuatan, tetapi pada saat yang sama membatasi potensimu. Ketika Wang Dousan mendengar ini, rahangnya menganga. Dia ingin berdebat, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata untuk melakukannya. Ini adalah prinsip yang dipahami setiap orang. Mungkin dengan melakukan semua upaya mereka untuk berkultivasi, kekuatan mereka akan meningkat, melebihi garis keturunan lain pada tingkat yang sama. Namun, pembatasan yang dikenakan pada mereka oleh garis keturunan membatasi potensi mereka. Mereka tidak akan pernah melampaui batas ini. Ini juga mengapa umat manusia sangat tidak berdaya. Bahkan di puncak kekuatan mereka, tidak ada ras cerdas yang bisa melampaui ras binatang. Primordial Beast sudah hampir mustahil untuk dilawan. Belum lagi Origin Beast, yang sendirian dapat memusnahkan negara yang makmur. Su Chen benar, garis keturunan telah memberi umat manusia kekuatan besar, tetapi pada saat yang sama membatasi potensi mereka. Sayangnya, itu terlalu sulit. Itu adalah mimpi, mustahil untuk diwujudkan, kata Wang Dousan sambil menggelengkan kepalanya. Mungkin, tetapi jika tidak mungkin, mengapa lelaki tua itu terus melakukannya? Mengapa ada begitu banyak orang yang mendedikasikan diri mereka untuk mimpi ini? Ini, Wang Dousan tidak dapat menemukan kata-kata. Su Chen menjawab pertanyaannya sendiri. Karena selalu ada orang di dunia ini yang akan terus berjuang meski mereka tahu itu tidak mungkin. Bagi umat manusia, orang-orang ini tidak takut akan kesulitan, dan mereka mengabdikan diri tanpa penyesalan. Wang Dousan tertegun. Setelah beberapa lama, kekaguman muncul di matanya. Ketika kamu mengatakannya seperti itu, lelaki tua itu benar-benar berkarakter. Su Chen sambil tersenyum berkata, sayangnya, tidak banyak orang yang menghargai sifatnya yang luar biasa. Kebanyakan orang fokus pada potensi dan bakat bawaan, bukan pada karakter dan sikap. Saat dia menyadari arti di balik kata-kata yang baru saja dia ucapkan, Su Chen membeku, seolah-olah dia disambar petir. Bayangan lelaki tua itu muncul di benaknya, dan dia mengingat beberapa kata yang diucapkan lelaki tua itu kepadanya. Berapa banyak pahlawan yang mengabdikan seluruh hidup mereka hanya untuk membantu umat manusia menjadi terkenal. Jika kamu ingin mencapai sesuatu yang hebat, hatimu harus berada di tempat yang tepat. Kamu tidak memiliki visi seperti itu, namun kamu pikir kamu layak untuk mengklaim bahwa kamu akan membuat umat manusia menjadi yang paling mulia.
Seorang pemula sepertimu tidak baik untuk mengotori kebangkitan umat manusia, itu harus menjadi sesuatu yang kamu kejar sepanjang hidupmu. Setiap kalimat, setiap kata bergema di dalam hatinya, seolah-olah itu adalah lonceng yang berbunyi nyaring di telinganya. Dia sangat terkejut sehingga penglihatannya mulai berputar dan tangan serta kakinya mulai gemetar. "Hei, apa yang terjadi?" Wang Dousan bertanya padanya setelah melihat ekspresi aneh Su Chen. Su Chen menatap kosong ke kejauhan, bergumam, "Aku benar-benar idiot. Seharusnya aku menyadari ini sejak lama. Aku pikir dengan menampilkan bakatku sendiri, aku dapat menerima pujiannya dan mengelabui dia untuk menerimaku sebagai murid. Aku sangat salah. Jika aku ingin menjadi muridnya, ini bukan tentang apakah aku memiliki bakat atau potensi luar biasa atau tidak. Dia juga tidak mencari seseorang dengan kecerdasan hebat. Aku harus memiliki hati yang meliputi surga." Wang Dousan bingung, hati yang meliputi langit. Ya, Su Chen mengangguk dengan keyakinan, orang tua itu benar-benar memiliki standar untuk menerima murid. Tetapi itu bukan tentang bakat bawaan, tetapi temperamen dan kemauan keras seseorang. Kemauan bukan hanya tentang terus memasak untuknya. Sebaliknya, aku perlu memiliki tekad untuk terus berjalan di sepanjang jalan yang tampaknya tidak pernah berakhir sampai akhir hidupku. Rahang Wang Dousan terjatuh. Lama kemudian, ketika dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya, dia bertanya, "Jadi, bagaimana kamu bisa mencapai standarnya?" Su Chen menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Saat Wang Dousan akan merasa kecewa, Su Chen tersenyum. "Tapi tidak apa-apa jika kita tidak tahu. Jika kita tidak tahu, kita hanya perlu bertanya padanya." Bab 18, Hutang Lengkap. Su Chen tiba kembali di ruang batu. Dibandingkan dengan kegembiraannya sebelumnya, dia jelas jauh lebih tenang. Hilang sudah rasa percaya diri dan keteguhannya, yang menggantikannya adalah rasa hormat dan penghormatan yang diberikan kepada mereka yang berkuasa. Si Kai Huang duduk di tepi danau, memancing. Cara memancingnya terbilang unik, tidak ada tali pancing di joran. Sebagai gantinya, dia telah menciptakan garis tipis origin energi dan meletakkannya di atas kepala tongkat, yang dia lemparkan ke dalam air. Garis tipis itu tidak terlalu mengejutkan, namun, si Kai Huang mampu membuatnya dengan jarak pancing yang jauh darinya. Selain itu, meskipun sangat tipis, ikan berkumpul di sekitar tali pancing ini, seolah-olah tertarik padanya. Setelah menghirup lebih dekat, dia bisa mencium aroma unik yang menyebar dengan lembut dari tali pancing, menarik ikan. Energi asal orang tua itu benar-benar berbau. Su Chen membungkuk hormat pada si Kai Huang dari kejauhan. Su Chen menyapa senior. Si Kai Huang tidak mengangkat kepalanya. "Trik apa yang akan kamu gunakan kali ini?" Su Chen terdiam sesaat, lalu berkata, "Pertama kali saya bertemu senior, saya dicampakkan oleh seorang gadis beberapa saat sebelumnya. Dalam kesedihanku, aku mengucapkan sumpah yang menggelikan." Dia tidak menunjukkan keterampilan asal, juga tidak mencoba untuk menjilat si Kai Huang. Dia dengan sabar menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana mereka bertemu, bahkan mengejutkan si Kai Huang. Namun, si Kai Huang tidak menunjukkan keterkejutannya, dia sepenuhnya fokus pada ikan di danau. "Karena itu, saya menerima omelan pertama saya dari senior, menyebabkan saya terbangun dari sikap apatis saya seolah terbangun dari mimpi. Sekarang setelah saya menggunakan waktu saya untuk merenungkannya, saya menyadari mungkin interaksi awal inilah yang memberi kesan pada senior bahwa saya menggigit lebih banyak daripada yang bisa saya kunyah. Senior mengira ini adalah pernyataan yang dibuat dengan kesombongan buta." Petik 2. Si Kai Huang menyipitkan matanya. "Pada kenyataannya, bahkan saya percaya saya hanya membuat sumpah secara mendadak. Saya tidak pernah memiliki kemampuan untuk mewujudkan mimpi itu, jadi tidak ada motivasi bagi saya untuk melompat ke jurang maut ini. Tapi aku salah, begitu juga senior. Karena sumpah itu tidak dibuat secara spontan. Lebih tepatnya, impuls adalah bagian darinya, tetapi hanya sebagian kecil." Si Kai Huang membuka matanya dengan lebar dan bersinar. "Saya hidup di dunia di mana garis keturunan dipuja. Sebagai orang biasa tanpa garis keturunan, saya telah menyaksikan banyak hal karenanya. Saya menyaksikan seseorang menggunakan kekuatan mereka untuk membunuh orang yang tidak bersalah hanya karena nyawa orang itu tidak lebih berharga dari miliknya darinya. Saya pergi ke Cloud Rising Border, menyaksikan kehidupan pahit orang-orang yang tinggal di sana. Saya mengalami sendiri penderitaan dan siksaan yang harus mereka tanggung setiap hari. Saya membenci dan membunuh anggota dari klan bangsawan garis darah yang menggunakan status mereka untuk menindas orang lain. Dan saya melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan beberapa orang yang dikorbankan yang tinggal di dekat perbatasan.
tetapi semua yang saya lakukan seperti setetes air di lautan bagi umat manusia. Ada terlalu banyak penderitaan yang tidak dapat saya ringankan dan selesaikan. Si Kai Huang akhirnya berbalik, menatap Su Chen. Saya berharap suatu hari, seseorang akan maju dan meruntuhkan semuanya, kata Su Chen dengan suara rendah. Senyum pahit melintas di wajahnya. Ya, saat itu saya hanya berharap ada orang lain yang berdiri, berharap ada orang yang menjadi pahlawan saya. Saya tidak pernah berpikir untuk berdiri sendiri dan menjadi pahlawan yang ingin saya hormati. Begitulah, Sampai gadis itu muncul, si Kai Huang akhirnya berbicara. Su Chen menganggukkan kepalanya. Ya, pada hari itu, saya membuat sumpah seperti itu. Itu mendadak, ya, tapi tidak sepenuhnya impulsif. Itu adalah semburan energi terakhir yang diperlukan untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Tanpa energi ini, terobosan tidak akan mungkin terjadi, tetapi energi itu sendiri juga tidak cukup. Si Kai Huang dengan lembut menghela nafas, pada dasarnya mengakui penjelasan Su Chen. Ini adalah pertama kalinya si Kai Huang mengakui Su Chen. Su Chen tidak menjadi bersemangat. Dia dengan tenang berbicara, banyak pikiran terlintas di benak saya beberapa hari terakhir ini. Saya tidak pernah mengerti mengapa Anda tidak mau menerima saya sebagai murid. Tapi kemarin, aku akhirnya mengerti. Saya menyadari mengapa hanya Anda yang bisa menjadi instruktur pribadi saya. Ini bukan karena Anda kuat, ini tentang siapa Anda, apa yang Anda lakukan, bagaimana Anda bisa mengkritik dan menegur saya, semuanya bersama-sama. Ketika saya memahami ini, saya mengerti mengapa Anda tidak mau menerima murid. Bukannya Anda tidak menginginkan seorang murid, tetapi Anda belum bertemu dengan seseorang yang memenuhi standar Anda. Banyak dari mereka tidak dapat mengidentifikasi atau memahami tujuan Anda. Jika mereka tidak dapat mengidentifikasi dengan apa yang Anda lakukan, bagaimana mereka belajar dari Anda? Ini adalah masalah utama. Seperti yang Anda katakan, mereka yang ingin Anda menjadi instruktur pribadi mereka semua memainkan permainan yang disebut menang atas si Kai Huang. Mereka tidak menghargai pikiran Anda, usaha Anda. Mereka hanya fokus untuk menunjukkan keberhasilan mereka. Tentu saja Anda tidak ingin menerimanya. Mata si Kai Huang sedikit redup. Su Chen berkata, saya mengakuinya, saya tahu apa yang Anda lakukan, dan saya ingin melakukannya juga. Tapi kali ini, saya tidak mengatakan ini karena dorongan hati. Itu adalah pilihan yang kubuat setelah merenungkannya dengan saksama. Dia berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan tulus, tolong, terimalah aku sebagai muridmu. Di halaman utama Bai Clan di Flying Wheel City, Bai Jingtai duduk di depan pavilion, wajahnya setenang air. Wajahnya panjang seperti kuda, dan kumisnya disisir rapi di kedua sisinya seperti karakter 8 dalam bahasa Cina, yang terlihat seperti kumis orang ini. Wajahnya tampak aneh dan cacat, membuat wajahnya sangat jelek. Namun, pria jelek ini memancarkan aura membunuh yang begitu pekat hingga hampir terasa nyata. Itu terpancar dari tubuhnya, membentuk kabut berdarah halus di sekelilingnya. Kabut berdarah ini mengintimidasi para pelayannya saat mereka gemetar ketakutan, tidak berani mengeluarkan suara sedikitpun. Seorang pelayan muda yang tampan berlutut di dekat Bai Jingtai. Dia berkata dengan suara rendah, kami telah memastikan bahwa wajah iblis adalah Su Chen, orang yang menyebabkan kehebohan selama ujian wilayah 3 gunung. Orang yang membunuh Pangeran Sulung dan istrinya pasti dia. Selain itu, dia sekarang mempraktikkan Thunder Blade klan kami, dan bahkan menyebarkannya kepada orang lain. Bang, sandaran tangan kursi yang diduduki Bai Jingtai hancur. Dia tidak langsung menghancurkannya. Sebaliknya, kabut darah tebal seperti awan yang mengelilinginya tiba-tiba berkontraksi, menghancurkan sandaran tangan kayu yang kokoh. Sudah 1 tahun penuh, setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga, apakah kita akhirnya menemukannya? Bai Jingtai bertanya dengan muram. Pelayan itu menundukkan kepalanya, ini salahku karena tidak berguna, memaksa Patriark menunggu begitu lama. Lupakan saja, karena kita telah menemukannya, awasi dia. Patriark, Su Chen telah memasuki Hidden Dragon Institute. Bocah yang dia berikan Thunder Blade juga telah memasuki Hidden Dragon Institute. Berurusan dengan mereka di dalam tembok institut akan terbukti menjadi hambatan yang cukup besar. Bai Jingtai menundukkan kepalanya sambil berpikir, lalu berkata, biarkan Ower yang mengurusnya, katakan padanya untuk menemukan kesempatan untuk membunuh Su Chen. Bagaimana dengan anak lain yang mempelajari Thunder Blade kita? Teknik mutlak Bai Clan tidak boleh disebarkan. Bunuh dia, baik tuan. Bab 19, Serigala Jahat di Wasteland. Saat Su Chen berlutut, si Kai Huang menjadi serius, setidaknya, ekspresinya.
Dia menatap tajam ke arah Su Chen, seolah-olah dia sedang mengukurnya dengan cermat. Akhirnya, dia berkata, sekitar setengah dari apa yang kamu katakan itu benar. Su Chen sedikit terkejut. Setengah? Apakah dia secara tidak sengaja mengabaikan sesuatu? Si Kai Huang perlahan berkata, sebagian dari alasan mengapa aku tidak mau menerima murid berkaitan dengan perbedaan pemikiran, tetapi itu belum semuanya. Apa? Su Chen terkejut. Bahkan setelah pidato itu, dia masih menolakku. Apa yang harus aku lakukan untuk menjelaskan kepadanya? Saat dia tersesat dalam kebingungan, si Kai Huang melanjutkan, tapi ini juga tidak berarti saya tidak ingin memiliki murid sama sekali. Pergantian peristiwa yang tak terduga ini membuat Su Chen bingung. Setelah menatap kosong sejenak, dia pulih. Apakah senior berarti aku belum memenuhi standarnya? Mohon bimbingannya. Standar? Si Kai Huang menatap kosong sejenak saat dia merenungkan kalimat itu. Lalu tertawa lembut, begitukah caramu mengartikan maksudku? Nah, kamu bisa menyebutnya begitu, saya kira. Nada suaranya hangat dan tenang, terbukti, sikapnya terhadap Su Chen sangat berbeda dari sebelumnya. Kata-kata Su Chen telah sampai padanya. Dia melirik Su Chen dan berkata, aku bisa mengerti kamu ingin mewujudkan sumpahmu dan mengikuti jejak leluhurmu, dan aku menghormati keputusan itu. Tapi tahukah kamu apa yang menantimu di jalan ini? Su Chen berpikir sejenak, lalu menjawab, kesulitan-kesulitan ekstrim. Umat manusia telah mengejar impian ini begitu lama tanpa banyak keberhasilan, jadi jalan ini tidak mudah dilalui oleh siapapun. Jika saya memilih untuk menjalaninya, saya harus menyadari bahwa saya tidak dapat berhenti. Saya harus terus berjalan, tidak peduli seberapa sulitnya, tidak peduli seberapa besar keinginan saya untuk menyerah, bahkan jika itu berarti aku akan menghabiskan seluruh hidupku tanpa mencapai akhir. Ekspresi mengejek muncul di mata si Kai Huang. Bahkan, mungkin, sulit kamu berencana untuk berjalan di jalan ini tanpa petunjuk tentang apa yang diperlukan. Apa maksudnya? Su Chen terdiam. Dia telah merenungkan banyak malam tentang kesulitan yang akan dia hadapi, tetapi mendengarkan si Kai Huang, dia merasa seperti kehilangan sesuatu. Ini, apa yang terjadi? Su Chen tidak mengerti sama sekali. Si Kai Huang dengan lembut melambaikan tangannya. Ikan-ikan di air menyebar seolah-olah atas perintah. Jika kamu ingin mengerti, aku perlu mengoreksimu tentang salah satu konsepmu, kata si Kai Huang perlahan. Su Chen dengan rajin mendengarkan. Pengejaran umat manusia untuk menembus batasan garis keturunan sebenarnya tidak memakan waktu puluhan ribu tahun. Kendali ras manusia atas origin energi telah berkembang dari waktu ke waktu. Sejak awal, umat manusia tidak tahu apa-apa, tidak ada yang mengerti bagaimana mengontrol origin energi. Saat itu, umat manusia puas hanya dengan memiliki kekuatan. Bagaimana mereka bisa pilih-pilih, namun seiring berjalannya waktu, dan umat manusia mulai memanfaatkan kekuatan garis keturunan untuk memperkuat diri mereka sendiri, segala macam metode untuk mengendalikan origin energi mulai bermunculan. Alam kultivasi baru terus-menerus ditemukan, akhirnya menghasilkan 7 alam kultivasi yang kita kenal sekarang. Setelah penemuan 7 alam ini, binatang asal masuk ke hibernasi, serta binatang primordial, dan umat manusia akhirnya membangun wilayah mereka sendiri. Disinilah keinginan untuk melampaui ras binatang berasal. Itulah mengapa ada kebutuhan untuk menerobos batasan garis keturunan. Impian untuk menerobos batasan ini sebenarnya berawal dari perjalanan waktu yang lambat. Ini tidak setua yang kamu pikirkan, dan terlebih lagi tidak sesulit yang kamu pikirkan. Kalimat terakhir si Kai Huang mengirim getaran melalui Su Chen. Ini tidak sesulit yang aku kira. Sangat. Si Kai Huang mengangguk. Kamu mungkin tidak mengerti, jadi izinkan aku mengulanginya. Bagaimana jika aku memberitahu bahwa seseorang telah berhasil mengembangkan metode untuk mencapai alam mendidih darah tanpa bantuan garis keturunan sejak lama? Itu tidak mungkin, teriak Su Chen secara naluriah. Sampai sekarang, umat manusia hanya bisa mencapai Ki Drawing Realm tanpa bantuan garis keturunan. Meskipun dimungkinkan untuk mencapai alam mendidih darah tanpa garis keturunan, tingkat keberhasilannya hanya sekitar 20%. Jika upaya pertama gagal, upaya berikutnya akan membutuhkan dukungan dari garis keturunan. Karena itu, metode yang sangat mudah untuk mencapai alam mendidih darah tanpa garis keturunan tidak ada, atau begitulah pikir Su Chen. Tapi sekarang, si Kai Huang berkata bahwa ratusan tahun yang lalu, umat manusia sudah memiliki metode yang sangat mudah untuk mencapai alam mendidih darah tanpa garis keturunan. Apa artinya ini? Ini menyiratkan ketergantungan ras manusia pada garis keturunan telah menurun, dan sarjana origin Ki lapisan menengah ke bawah akan muncul dengan sedikit usaha. Ini juga akan menghasilkan fondasi yang lebih kuat,
yang mengarah pada penampilan sarjana asal Qi yang lebih kuat. Tetapi bahkan setelah 100 tahun, ini tidak terjadi. Nyatanya, hari ini adalah pertama kalinya Su Chen mendengar keberadaan metode ini. Mengapa teknik ini tidak pernah diturunkan? Su Chen bertanya. Mengapa kamu tidak meneruskan erupting Firebird kamu atau metodemu untuk melampaui batasan garis keturunan ular melonjak untuk tangan bunga terbang dan langkah kabut berliku? Apakah kamu mengumumkan temuanmu secara terbuka? Si Kai Huang membalas. Ini, Su Chen berhenti. Mengapa dia tidak menyampaikan temuan ini kepada orang lain? Mengapa dia tidak mengumumkan bagaimana dia telah menembus batasan garis keturunan untuk tangan bunga terbang dan langkah kabut berliku? Jika dia tidak bisa mengungkapkan Flying Flower Hands karena dari mana asalnya, bagaimana dengan Clear Wind Net? Teknik itu tidak ada hubungannya dengan klan Gu. Kenapa dia menyimpannya sendiri? Tentu saja, itu karena dia telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membuatnya. Tidak mungkin dia akan memberikannya secara gratis. Dia perlahan mulai mengerti apa maksud si Kai Huang. Mereka tidak ingin melepaskannya. Si Kai Huang mengangguk. Banyak orang mencari jawaban, tetapi kebanyakan dari mereka melakukannya untuk keuntungan mereka sendiri, bukan untuk seluruh umat manusia. Su Chen diingatkan tentang main brok. Dia juga mengejar metode untuk melampaui batasan garis keturunan, menciptakan jalur kultivasi yang tak tertandingi. Tapi untuk siapa dia melakukannya? Untuk dirinya sendiri. Kemungkinan besar, ada banyak orang yang memiliki bakat dan semangat. Mereka telah menciptakan banyak teknik yang mengesankan, dan mencapai impian mereka. Namun, ternyata, mereka tidak berniat membaginya dengan dunia. Mereka menghargainya karena itu milik mereka sendiri sampai-sampai mereka tidak ingin orang lain mengetahuinya. Su Chen merasakan gelombang kegelisahan menyapu dirinya. Dia bertanya, jadi sebenarnya ada beberapa orang yang mampu mencapai ini. Si Kai Huang mengangguk. Dari semua itu, tidak ada yang melakukannya untuk membantu umat manusia. Mungkin ada yang melakukannya, tetapi mereka mungkin terlalu takut untuk membagikannya, jawab si Kai Huang. Terlalu takut, ya? Terlalu takut. Si Kai Huang menatap Su Chen sambil mengangguk. Kamu tidak mengerti karena kamu belum menyadari apa yang menghalangimu. Saat ini, yang bisa kamu lihat hanyalah kegelapan, seperti kamu kehilangan semua indera arah di gurun. Tapi yang tidak kamu ketahui adalah bahwa ada serigala jahat yang tak terhitung jumlahnya di gurun yang menunggu untuk menelanmu. Serigala jahat, Su Chen bergumam. Ya, serigala jahat. Si Kai Huang sangat serius. Siapa serigala jahat itu? Pikirkan tentang apa yang kamu katakan, dan apa tujuanmu. Kebangkitan umat manusia yang menonjol, tidak terlalu jauh ke belakang. Su Chen berhenti sejenak untuk berpikir sebelum berkata, menembus batasan garis keturunan. Si Kai Huang tertawa. Ya, itu dia. Apakah kamu pikir klan bangsawan garis darah hanya akan duduk dan melihatmu menghancurkan posisi tinggi mereka di masyarakat? Hati Su Chen bergetar. Dia mengerti apa yang coba dikatakan si Kai Huang. Faktanya, bukan karena dia tidak bisa memikirkan hal ini sendiri. Sebaliknya, dia tidak mau berpikir ke arah itu. Dalam benaknya, mimpi ini sudah cukup sulit untuk dicapai. Memikirkan apa yang akan terjadi setelah mencapainya terlalu jauh untuk dirinya saat ini. Tapi hari ini, si Kai Huang telah membuka matanya. Orang tua itu mengatakan kepadanya bahwa menerobos belenggu garis keturunan tidak terlalu sulit, dan bagian yang paling sulit baru datang setelahnya. Gelombang rasa sakit menyapu Su Chen yang tidak siap. Mata si Kai Huang mengungkapkan ekspresi kesedihan. Jika kamu mengejar impian kebangkitan umat manusia, terus-menerus mengejar rahasia terdalam dunia ini, tetapi kamu menemukan bahwa yang sebenarnya menghalangimu adalah umat manusia itu sendiri, bagaimana perasaanmu? Su Chen terdiam. Bagian mana lagi yang bisa dia rasakan? Rasa sakit, kesedihan, kekecewaan, dan bahkan keputusasaan melkamu dirinya. Si Kai Huang berdiri. Dia berjalan ke Su Chen dan perlahan berkata, apakah kamu mengerti jenis kesulitan yang akan kamu hadapi di jalan ini sekarang? Pertama, kamu mungkin menghabiskan seluruh hidupmu tanpa menunjukkan apa-apa, dan, seperti yang kamu katakan, hidupmu akan sia-sia. Ketika kamu gagal, kamu hanya akan diejek, dan difitnah. Kedua, jika kamu berhasil, hatimu akan diuji. Jika kamu benar-benar ingin umat manusia menjadi mulia, kamu harus mengeluarkan apa yang telah kamu pelajari sepanjang hidupmu dan memberikannya kepada semua orang untuk dipelajari. Itu menyiratkan bahwa tidak akan ada hadiah untukmu. Bisakah kamu menerima itu? Saya dapat mengatakan bahwa kamu adalah seorang pemuda cerdas yang pandai membuat rencana. Apakah kamu bersedia melakukan langkah seperti itu ketika kamu tidak mendapat untung? Ketiga, jika kamu mampu mencapai keduanya,
kamu akan menemukan bahwa apa yang menantimu bukanlah bunga dan tepuk tangan, tetapi kemarahan dan kebencian dari klan bangsawan garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Jika suatu saat umat manusia tidak perlu lagi bergantung pada garis keturunannya, status mereka sebagai bangsawan akan hilang, mereka akan membencimu, dan akan melakukan yang terbaik untuk memprovokasi atau bahkan membunuhmu. Kamu akan membayar semua yang kamu miliki, tetapi yang akan kamu terima hanyalah pengkhianatan dan upaya untuk hidupmu. Bisakah kamu menerima itu? Su Chen merasakan keringat menetes dari alisnya saat dia mendengarkan. Si Kai Huang melanjutkan, tentu saja, akan ada orang yang berterima kasih padamu, tapi percayalah, rasa terima kasih seperti itu tidak layak disebut. Siapa yang menyuruhmu untuk mendistribusikan teknik ini secara publik kepada semua orang? Karena kamu mendistribusikannya secara publik, itu tidak akan berarti apa-apa. Karena tidak bernilai apa-apa, kebanyakan orang hanya akan merasa bahwa mereka telah memperoleh manfaat yang dapat diabaikan. Secara alami, mereka tidak perlu bersujud kepadamu sampai kepala mereka berdarah. Poin keempat adalah bahwa kamu telah memberikan segalanya, namun pada akhirnya kamu tetap sendirian. Jika semuanya ditakdirkan untuk berjalan seperti ini, apakah kamu masih mau melangkah di jalan ini tanpa penyesalan? Su Chen memperhatikan si Kai Huang tanpa kata. Si Kai Huang berkata, kamu bertanya kepadaku apa standarku untuk menerima seorang murid. Aku telah menjawab pertanyaanmu sekarang, ini adalah standar saya. Kembali dan pikirkanlah. Sekarang setelah kamu mengetahuinya, jika kamu masih ingin Bab 20, Aku tidak akan sendirian. Su Chen mengunci diri di kamarnya dan memikirkannya selama 3 hari. Setelah 3 hari, dia kembali ke ruang batu, tempat si Kai Huang sedang duduk, memasak sepanci daging. Panci dan nyala api terbentuk dari origin energi, dan hanya daging Vicious Beast yang asli. Daging dipanggang di udara di bawah dukungan origin energi, sampai matang sepenuhnya. Melihat Su Chen berjalan mendekat, si Kai Huang bertanya, apakah kamu sudah memikirkannya? Ya, saya sudah memikirkannya, jawab Su Chen. Jadi, apa jawabanmu? Sebelum saya memberikan jawaban saya ingin memberitahu Anda tentang cara saya melihat sesuatu. Pertama, saya harus akui, bahwa kata-kata yang Anda ucapkan kepada saya 3 hari yang lalu cukup membuat saya takut. Saya agak ragu-ragu setelah saya menemukan bahwa saya tidak mementingkan diri sendiri seperti yang saya kira. Saya berkata bahwa saya ingin melakukan sesuatu untuk umat manusia, tetapi tidak dengan melakukan pengorbanan semacam itu. Saya tidak mau melemparkan diri saya ke dalam api demi menyelamatkan orang lain. Tapi setelah direnungkan kemudian, meskipun semua yang Anda katakan mungkin benar, itu belum terjadi, bukan? Jadi pada akhirnya, ini semua hanyalah spekulasimu. Iya. Tapi saya tidak hanya mengambil bidikan acak dalam kegelapan, jawab si Kai Huang. Aku tahu, tapi aku percaya bahwa meski ada sisi gelap di dunia ini, ada juga terang, cahaya dan kegelapan selalu hidup berdampingan. Dengan kata lain, sementara semua hal negatif yang Anda sebutkan mungkin ada, ini tidak berarti bahwa hanya hal negatif yang ada melalui imajinasi. Saya percaya bahwa ada banyak hal indah yang menunggu kita, meskipun Anda tidak menyebutkannya, bukan berarti mereka tidak ada. Mata si Kai Huang mengungkapkan jejak ejekan. Apakah ini kepastian yang kamu berikan pada dirimu sendiri untuk berjalan di jalan ini, menipu diri sendiri untuk percaya bahwa ada cahaya di dunia ini? Jika tidak ada cahaya, lalu Anda ini apa? Su Chen membalas. Si Kai Huang terdiam. Ini adalah pertama kalinya si Kai Huang dibantah oleh Su Chen sampai tidak bisa berkata-kata. Su Chen berkata, saya pernah dibutakan selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu, saya hidup dalam kegelapan terus-menerus, dan sepertinya hidup saya tidak memiliki harapan. Tapi saya tidak pernah menyerah pada diri saya sendiri. Saya terus berusaha dan berjuang. Itulah sebabnya saya hidup di sini hari ini. Saat itu, banyak orang bertanya mengapa saya terus bertahan. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, itu adalah harapan. Saya percaya bahwa suatu hari, mata saya akan pulih. Saya tidak ingin benar-benar tidak siap ketika hari itu tiba. Karena sedikit harapan, saya mengertakkan gigi dan bertahan, tidak peduli berapa banyak rintangan yang menghalangi jalan saya. Senior Si, percayalah, saya sudah mengalami bagaimana rasanya berjalan dalam kegelapan dan bagaimana rasanya dikelilingi oleh serigala jahat. Semua yang Anda sebutkan, saya telah mencoba sebelumnya, tetapi saya tidak menyerah. Saat ini, masa depan yang Anda bicarakan hanyalah masa depan yang Anda bayangkan berdasarkan pertemuan dan pengalaman yang Anda alami. Ada 4 langkah penting, dan Anda bahkan belum mengambil langkah kedua, kanan. Jadi dalam kesimpulan ini,
terlalu banyak kemungkinan atau perubahan lain yang mungkin terjadi. Setelah mencapai titik ini, suara Su Chen menjadi sedikit lebih keras dan lebih bersemangat. Bahkan di masa tergelap dalam hidup saya, baik secara harfiah maupun kiasan, saya dapat memahami sedikit harapan untuk melanjutkan. Jadi sekarang, apa alasan saya harus menyerah? Itulah mengapa saya di sini, aku masih ingin mengambil jalan ini. Tapi sayangnya, itu bukan karena alasan yang kamu harapkan. Ini bukan dari tekad untuk mengorbankan diri saya demi kebaikan yang lebih besar, dan itu bukan dari keinginan untuk mendedikasikan seluruh hidup saya untuk mengangkat umat manusia menjadi terkemuka. Sebaliknya, karena saya percaya bahwa dunia ini masih penuh dengan harapan, dan karena saya masih memiliki harapan untuk umat manusia, saya percaya bahwa di masa depan tidak hanya akan ada kegelapan tetapi juga terang. Lagi pula, aku ahli dalam menemukan cahaya di dalam kegelapan. Saya percaya bahwa saya tidak akan sendirian. Kesunyian, keheningan yang panjang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa, si Kai Huang akhirnya berbicara. Aku bukan orang yang sangat pintar. Di medan perang, tidak ada ruang untuk trik kecil. Sepanjang waktu, saya ingin seorang siswa yang akan berjuang untuk hidup di medan kematian. Bisa dikatakan, seseorang dengan keteguhan dan keberanian untuk terus maju tidak peduli apapun kesulitannya. Setelah mendengar kata-kata ini, hati Su Chen tenggelam. Si Kai Huang melanjutkan, tapi tanpa diduga, siswa yang saya terima pada akhirnya adalah seseorang yang licik dan pandai berargumen, yang memiliki ucapan yang elegan, pandai bicara dan yang memiliki cara berpikirnya sendiri, bahkan menjadi kecewa dengan cara berpikir saya. Mungkin ini takdir. Mendengar kata-kata ini, hati Su Chen dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Si Kai Huang berkata, baiklah, ikut aku. Saat dia berbicara, dia berdiri, menuju ke arah hutan di belakangnya. Su Chen tidak tahu apa yang dia rencanakan. Dia tidak berani berbicara sembarangan, jadi dia mengikuti diam-diam di belakang si Kai Huang. Mereka berdua berjalan dengan cara ini, mereka melewati hutan kecil dan berjalan menyusuri koridor yang panjang dan berliku. Setelah melewati banyak paviliun dan menara, mereka tiba di depan sekelompok menara. Si Kai Huang mulai berjalan menuju salah satu menara yang tampak kuno. Setelah memasuki menara kuno, Su Chen menemukan bahwa interiornya sebenarnya sangat indah, seolah-olah dia telah memasuki alam lain. Di dalam ruangan besar, seorang lelaki tua duduk di belakang meja depan yang besar. Dia membolak-balik tumpukan catatan. Saat melihat si Kai Huang masuk, lelaki tua berjanggut putih itu mulai berteriak, "Si Kai Huang, mengapa kamu di sini?" "Saya di sini untuk mendaftarkan seseorang," jawab si Kai Huang. Dia bergeser ke samping, memperlihatkan Su Chen yang membuntuti di belakangnya. Saat melihat Su Chen, lelaki tua berjanggut putih itu jelas terkejut. Dia bertanya, "Daftar? Daftar apa?" "Apalagi yang bisa saya daftarkan di sini? Daftarkan murid baru saya untuk saya. Maukah Anda, mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah muridku." Setelah mendengar kata-kata ini, lelaki tua berjanggut putih itu tertegun. Ekspresinya perlahan berubah, menjadi semakin merah, rambut di janggutnya mulai mencuat saat dia berteriak, "Kamu menerima seorang murid, bagaimana ini mungkin, si Kai Huang? Kamu menerima murid sekarang, dan Anda langsung menjadikannya murid pewaris." Baiklah, jangan menatapku dengan ekspresi aneh itu. Saya tidak memiliki kesabaran untuk menentukan apakah mereka murid biasa atau murid pewaris. Entah saya tidak menerima mereka sama sekali, atau mereka langsung menjadi murid pewaris saya. Apakah itu sangat aneh? Si Kai Huang dengan tidak sabar melambaikan tangannya. "Cepat, daftarkan dia." Pria tua berjanggut putih itu menatap si Kai Huang, tercengang, lalu menatap Su Chen. Akhirnya, seolah terbangun dari mimpi, dia buru-buru mulai mencari buku pendaftaran sambil bergumam, "Sialan, sial, di mana aku meletakkannya?" Di sini, si Kai Huang tidak bisa menonton lebih lama lagi. Dia menunjuk ke sebuah buku kulit binatang besar di sisinya. "Oh, disitulah tempatnya." Pria tua berjanggut putih itu mengambil buku kulit binatang itu dan buru-buru membukanya, bergumam pada dirinya sendiri tanpa henti. Saat lelaki tua itu bernyanyi dengan suara rendah, Su Chen melihat embusan asap biru muncul dari buku kulit binatang. Asap membentuk sosok bulat kecil saat muncul, dua mata terbuka pada bola, terus bergerak. "Beritahu saya nama Anda," pria tua itu berteriak. Si Kai Huang menepuk pundak Su Chen, "Katakan padanya namamu." "Ah, Su Chen, nama saya Su Chen," kata Su Chen buru-buru. "Namanya Su Chen?" Pria tua berjanggut putih itu berkata pada hantu asap yang muncul dari buku kulit binatang.
Hantu asap tiba-tiba terbelah menjadi dua kolom asap tipis, mengular ke lubang hidung Su Chen. Su Chen tidak mengharapkan perkembangan seperti ini. Dia terbatuk berulang kali karena naluri, tetapi dia menemukan bahwa asap itu tidak benar-benar mencekiknya. Setelah memasuki tubuhnya, itu menghilang. Oke, itu mengingatmu. Orang tua itu mengeluarkan batu asal dan melemparkannya ke mulut hantu asap. Su Chen melihat dengan sangat jelas bahwa itu adalah batu asal kelas menengah. Harganya Origin Stone kelas menengah hanya untuk mendaftarkannya. Pendaftaran macam apa ini? Su Chen tidak mengerti. Dia melirik si Kei Huang, tapi si Kei Huang tidak membuang kata-kata. Dia menyatakan dengan acuh tak acuh, ayo pergi. Pria tua berjanggut putih itu menyaksikan si Kei Huang pergi. Masih dalam keadaan linglung, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, lalu mulai membolak-balik meja kerjanya yang berantakan. Di mana itu? Di mana itu? Sialan, di mana aku meletakkannya? Oh, ini dia. Dia mengeluarkan gelang hitam bertinta dari tumpukan dan mengetuknya dengan jarinya. Gelang itu mulai bersinar dengan cahaya aneh dan lelaki tua itu berteriak ke dalamnya. Si Kei Huang menerima seorang murid. Riak energi asal tak berbentuk mulai menyebar keluar dari gelang, menyebar ke setiap sudut. Hampir semua instruktur di Hidden Dragon Institute merasakan riak aneh dari gelang mereka. Apakah mereka sibuk atau tidak? Apakah mereka berada di perpustakaan, ruang kuliah, aula transmisi keterampilan, atau paviliun penyempurnaan? Mereka semua membuka gelang mereka untuk mendengar apa yang dikatakan orang tua itu. Si Kei Huang menerima seorang murid. Semua orang langsung membeku di jalurnya. Pada saat itu, berbagai instruktur bertindak seolah-olah mereka telah diserang oleh keterampilan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a